Hai, Assalamualaikum. Ada apa, Nak? Ya, hari ini kita tidak ada Google Meet. Hari ini kalian belajar materi secara mandiri ya. Ya, kita akan belajar tentang bunyi. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmatnya ya. Sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, bisa belajar, dan tetap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan manfaatnya. Oh ya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kalian bisa menerima pemberitahuan video yang Ibu upload untuk belajar secara mandiri. Oke, mari kita lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Tentu kalian bisa mendengar suara ibu karena ada bunyi yang kalian dengarkan. Coba kalau diminta membuat definisi bunyi itu apa? Ah, bagus sekali. Ya, bunyi adalah satu getaran yang merambat dengan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi sendiri itu apa? Frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Kemudian, getaran sendiri adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi, kita akan melihat di sini mengapa kita bisa mendengar. Seperti aktivitas yang bisa kita lihat di papan tulis berikut. Kita bisa mendengar, ya, karena ada telinga normal, ada sumber bunyi, dan ada medium sebagai perantara merambatnya bunyi. Nah, jika kita punya telinga tetapi tidak ada sumber bunyi, maka kita tidak mendengar. Begitu juga ketika ada telinga, ada sumber bunyi, tetapi tidak ada medium merambat, misalnya HP ini diletakkan dalam toples, toplesnya ditutup rapat, kemudian HP itu dimeskol, maka medium bunyi untuk merambatnya suara itu hampa. Nah, maka kita tidak bisa mendengar suaranya. Itu juga kita tidak bisa mendengar. Begitu juga bagi orang yang tuli. Orang yang tuli ini ketika ada sumber bunyi dan ada medium tempat perantara merambatnya bunyi pun tidak bisa mendengar. Mengapa? Karena ada masalah di telinganya. Baik, kita akan belajar lebih lanjut mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi ini bisa merambat karena dia memerlukan medium. Jadi, medium bunyi itu ada padat, ada cair, ada gas. Ketika kita ngobrol di kelas biasanya itu adalah dengan perantara gas. Nah, mana yang lebih cepat antara padat, cair, dan gas merambatnya? Merambat yang lebih cepat adalah pada medium padat. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian letakkan telinga kalian di meja, kemudian ketuk pelan-pelan. Tentu saja kalian akan mendengar lebih kencang kan suara itu? Oke, kemudian sifat yang kedua adalah bunyi dapat dibiaskan. Ini kalau kita mendengar petir di malam hari, biasanya lebih kencang daripada petir di siang hari. Mengapa seperti itu? Karena kerapatan udara pada malam hari itu lebih besar daripada siang hari, sehingga bunyinya lebih kencang. Biasanya lebih kencang ya. Karena pembiasaannya berbeda, sehingga bunyinya lebih kencang. Nah, kemudian bunyi juga dapat dipantulkan. Nanti kalian akan melihat bagaimana sih pemantulan bunyi itu pada contoh saat pendeteksian kedalaman air laut. Ada berapa macam bunyi? Ada yang tahu? Ya, ada 3 jenis bunyi. Yang pertama adalah infrasonik dengan frekuensi 20 Hz. Dengan frekuensi kurang dari 20 Hz, ini hanya bisa didengar oleh anjing, gajah, dan lumba-lumba. Kemudian audiosonik, yaitu antara 20 sampai 20 ribu Hz, yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian ultrasonik, yaitu lebih dari 20 ribu Hz, hanya bisa didengar oleh kelelawar. Ini berdasarkan rujukan ya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa Hertz itu adalah jumlah getaran. Jadi gelombang
bunyi infrasonik itu dalam 1 detiknya bergetar 20 kali. Maka kita tidak bisa mendengar untuk infrasonik ini. Yang kita bisa dengar adalah di area audiosonik, yaitu jika getarannya dalam 1 detik itu ada 20 sampai 20 ribu kali. Coba kalian gerakkan tangan kalian. Dalam 1 detik ada berapa kali? Ada nggak 20? Tidak ada kan? Makanya suara tangan kita itu tidak ada suaranya karena tidak sampai 20 getaran per detik. Nah, tapi beda dengan misalnya kita tiup balon, kemudian kita buka katupnya, dia akan terdengar suara seperti kentut. Nah, itu dia bergetarnya tentu saja di antara 20 sampai 20 ribu kali setiap detiknya. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah gelombang dari kecil ke tinggi ya, yang kurang dari 20 Hz infrasonik, antara 20 sampai 20 ribu Hz audiosonik, lebih dari 20 ribu Hz adalah ultrasonik. Kira-kira dari gambar berikut, manakah yang termasuk sumber bunyi? Ya, bagus sekali. Ini semua adalah termasuk sumber bunyi dengan suara yang dihasilkan berbeda. Tentu kalian bisa menirukan suaranya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana cara menghasilkan bunyi pada sumber bunyi berikut? Ini seruling, kemudian ini alat musik, ini gitar, ini biola, ini genderang. Bagaimana caranya? Ya, kalau seruling itu ditiup, kalau alat ini diketuk, kalau gitar dipetik, kalau biola digesek, nah kalau genderang ditepuk atau dipukulkan. Apa sih manfaat bunyi? Tentu saja banyak ya. Kalian bisa mendengarkan penjelasan ibu karena kalian bisa mendengarkan bunyi yang ibu keluarkan. Oke, kita lihat manfaatnya masing-masing. Untuk bunyi infrasonik biasanya digunakan untuk mendeteksi pergerakan lempeng bumi, jadi untuk mendeteksi gempa. Kemudian untuk audiosonik, ini untuk berkomunikasi kita sehari-hari, yaitu antara 20 sampai 20 ribu Hz. Kemudian untuk ultrasonik, biasanya digunakan untuk USG atau ultrasonografi, di mana janin bisa dideteksi dengan proses ini. Selain itu bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kita lebih lanjut untuk proses pengukuran kedalaman laut ya. Nah, di sini ini pada kapal ini dipancarkan gelombang ultrasonik, kemudian akan dipantulkan kembali ke radar yang diterima di perahu tersebut. Nah, dari proses ini nanti akan diketahui berapakah kedalaman laut itu tanpa menyelam. Jadi tanpa menyelam sudah diketahui kedalamannya. Begitu juga seperti pengecekan kondisi janin tadi. Tidak perlu membuka perut ibu, posisi bayi, kondisi bayi sudah bisa diprediksi dengan USG. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa eksperimen yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Nah, eksperimen pertama ini menggunakan selang di mana ada udara di dalamnya sebagai medium perantara. Kemudian pada percobaan 2 menggunakan benang. Sedangkan percobaan 3 ini batu ini dipukul ke bak air, kemudian mendengarkan suaranya melalui medium air di sini. Jadi ini medium gas, ini medium padat, ini medium air. Kalian nanti bisa mencobanya ya, kira-kira mana yang lebih kencang suaranya. Ya Nana, itu apa yang kita diskusikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus bersyukur atas karunia pendengaran yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan cara memanfaatkan pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Jadi kita tidak menyiapkan apa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.